Halo guys, selamat ketemu kembali di Seven Lion Animation. Kita ini belajar membuat animasi 3 dimensi. Nah, hari ini kita belajar membuat iklan Ciptaden yang sedang tayang. Kebetulan saya mengerjakan proyek ini. Keluargaku punya kebiasaan unik. Ngemil malam, no problem. Kan ada Ciptaden Max 12 Plus baru dengan Enamelo. Sisa makanan di gigi menimbulkan zat asam yang bisa merusak gigi. Lindungi enamel gigi dari... Nah, ini adalah proyek Ciptaden, dimana 3D-nya ini adalah semua animasinya Seven Lion Animation yang mengerjakan. Nah, kali ini kita membahas soal bagaimana membuat pack produk ini menjadi pack 3D 3 dimensi seperti ini. Nah, saya akan ngajarin bagaimana kamu membuat modeling dari tekstur yang dikasih dari pihak perusahaan. Nah, kita dikasih dari perusahaan adalah sebuah file FA seperti ini. Ya, cetakan seperti ini, cetakan pabrik. Dimana ini adalah file Illustrator. Kemudian kita bisa pindahkan ke Photoshop ya untuk membuat dia lebih resolusi lebih besar, dan kita bisa membuang garis-garis black line ini ya, supaya nanti pada saat di dalam 3D Max dia tidak kelihatan. Nah, cara membuangnya ini kamu bisa klik dan delete di file Illustratornya, kemudian seleksi lagi semua file ini. Kamu bisa copy, Ctrl C, bisa buka Photoshop, buat layer baru. Sebentar. Kemudian saya Ctrl V. Pastikan di sini Smart Object ya. Smart Object. Dan dia sudah double klik. Kemudian akan kelihatan dia sini. Saya stop ya. Nah, ini filenya. Nah, ini nanti akan kita samakan dengan file besar yang ada di sebelum ada garisnya. Nah, kita perlu tahu nih guys. Nih, produk kita ini panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, dari Photoshop kita ambil unitnya saja ya. Kita bisa klik, drag seperti ini. Kita mau dari sini adalah titik poin 0,0. Nah, ini saya klik 0,0. Saya zoom in lagi, pastikan ini saya drag 0,0. Nah, ini otomatis 0. Di sini otomatis 0. Ya. Nah, dari situ kita akan menarik garis. Kita tarik garis dari, kalau kamu misalnya tidak ada angka-angka ini, kamu cukup tekan Ctrl R ya di Photoshop ya. Ctrl R. Kamu drag sampai di sini. Nah, ini kan ada kelihatan tuh 52,46. Ya, kurang lebih 52 cm lah ya. 52 unit maksudnya, bukan sentimeter. Kegedean dong. Ya, ini satu lagi dari atas. Ini 0. Kemudian saya drag ke bawah 9,33. Ya, jadi panjangnya 52. Yang bagian kecil ini 9. Satu lagi. Kalau ini misalnya saya buat 0. Di sini 0-0-nya ya. Kemudian saya tarik ke bawah. Sorry, ini saya zoom lagi. 11. Berarti lebar produk ini 11, yang ini 9, sedangkan panjangnya 52. Oke, kita sudah dapat. Kemudian kita pindah ke 3D S-Max. Nah, software yang kita pakai itu 3D S-Max. Kita buka softwarenya. Kebetulan saya pakai yang 2019. Jadi kalau kamu yang versi berapa aja ini bisa ya guys ya. Jadi kamu nggak usah takut. Karena toolsnya ini masih standar.
Ya, kita tunggu sebentar ya. Oh ya, saya sudah buka 3D Max di sini ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, ini dia. Yang ini. Nah, tadi kita lihat di Photoshop panjangnya 52. Kita buat aja dari box biasa aja. Panjangnya, nah seperti ini. Nggak usah takut dulu ya guys ya. Tadi kan di Photoshop itu 52 ya. Ini nggak apa-apa unitnya sentimeter nggak apa-apa. Kalau mau tidak ada unit juga nggak apa-apa ya. Caranya, unit setup, ini kamu ambil general unit aja. Jadi unitnya nggak kelihatan. Ya, ini bisa kamu ganti 52. Kemudian tadi lebar bagian atas ini 9. Berarti yang ini 9. Kemudian bagian bawah ini tadi, kalau ini yang 0 tadi 11 ya guys ya. Berarti ini dia 11. Nah, kurang lebih seperti ini produknya nanti. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana tekstur yang flat seperti ini masuk ke dalam model 3D kayak gini. Oke, caranya gampang sekali guys. Ini dari Illustrator tadi kan tidak ada ini garis hitam-hitam ini ya guys. Ya, ukuran yang tadi ini kan sudah saya hilangkan. Saya copy ke Photoshop seperti ini. Tapi catatan saya sudah tahu nih ukuran nih. Ya. Ini saya save menjadi JPG ini. JPG ya. Saya buat namanya Pack Ciptaden. Oke, saya save aja. Yes. Ya nggak apa-apa. Saya buat Pack Ciptaden 2 dah. Save ini pastikan ya yang maksimum aja guys, nggak apa-apa. Supaya nanti kalau misalnya kalau kamu zoom di 3D Max atau rendernya high res dan close up, filenya tidak pecah ya. Oke, 3D Max yang ini double ini saya tutup aja. Nah, bagaimana caranya nih guys? Sementara ini kan objeknya 3D nih. Itu flat. Kita pastikan bidang ini adalah bagian paling depan. Ini atas, ini bawah, dan ini bagian belakang. Ya, bagian depan, bagian kanannya. Kalau kita mau buka pastanya ya, pasta Ciptaden itu kan di kanan itu ada bagian pembukanya tuh. Nah, ini dia ini. Sementara ini bagian kiri. Dari gambar ini kan kita langsung bisa tahu ini depan, ini bagian kanan tadi. Dan ini bagian kiri. Nah, ini depan, ini kanan. Ini depan, ini kanan. Oke, guys. Kemudian ini saya ambil namanya. Saya seleksi dari modify. Saya ambil unwrap UVW. Unwrap UVW, saya ambil. Saya open UV editor. Nah, di sini kan nggak kelihatan nih, guys. Sebelum kita unwrap, ini kita masukkan dulu nih teksturnya nih. Tekan M ya. M atau material. Ini dia material. Material. Kita ambil yang standar dulu ya. Standar. Drag aja nih. Kemudian kita ambil bitmap. Bitmap. Kita cari file yang tadi nih guys. Itu di Ciptaden. Saya simpan tadi di tekstur. Saya simpan namanya Pack Ciptaden 2 ya. Nih. Saya open. Kemudian saya drag ke bagian diffuse. Ya. Bagian diffuse saya klik. Kemudian saya assign ke si objeknya. Nah, kalau seperti ini filenya banyak dan kecil-kecil itu tidak masalah ya, nggak usah takut. Ini saya close. Kemudian kita pindah ke
modifier tadi, ini tadi sudah saya buang ya, ke unwrap UVW. Unwrap UVW, kemudian saya buka UV editor. Nah, di sini kan nggak kelihatan nih teksturnya. Kamu bisa klik di sini, map pack-nya. Nah, ini dia guys, kelihatan. Nah, ini kita bisa pastikan yang ini depan aja. Caranya, saya ambil yang polygon. Saya seleksi depan. Nah, saya seleksi bagian depan. Bagian depan ini kita akan menjadikan dia flat ya. Nih, planar map kita jadikan dia flat karena kita dapat teksturnya juga flat ya. Jadi kita planarnya. Nah, kita pastikan nih sumbu apa nih. Yang untuk ngeplanar dia ini adalah sumbu Y. Ya, ini dia langsung kelihatan nih guys. Ya, sumbu Y. Jadi jangan kamu ambil sumbu Z karena kalau dia sumbu Z dia akan membaca dari atas nih. Kamu ambil dari sumbu Y karena dia yang bidang pembacanya itu berarti bidang view-nya, bidang penglihatannya itu dari sisi sumbu Y. Jadi saya ambil Y. Dah, saya geser nih guys. Saya move kalau seperti ini tidak mau kursornya, kamu bisa klik ini dulu vertex, kemudian kembali polygon, kamu bisa geser nih. Nah, itu caranya. Ya. Satu. Nah, ini poligon-poligon yang lain, poligon kotak yang lain ini kan gede banget nih. Kamu bisa seleksi dulu nih. Seleksi bisa digeser dulu atau bisa dikecilin. Tuh, seperti ini ya. Geser di luar nggak apa-apa nih. Udah. Nah, ini yang depan tadi. Ini saya gedekan, saya perbesar. Ini saya langsung geser, saya atur nih. Saya ambil yang free form mode. Nah, bagian ujung saya klik, saya drag seperti ini. Bagian ujung bawah saya klik, saya drag seperti ini. Saya pastikan dia tidak keluar. Nah, di sini ada garis, kurang lebih di sini akan garisnya ya. Jadi ini saya ambil hanya sebagai acuan aja. Oke. Ups, acuannya aja. Saya tarik ke atas. Saya ambil vertex. Saya tarik ke atas. Shred. Ini juga ada yang lebih. Saya tarik ke sini. Ini juga udah pas. Kemudian saya perkecil. Nah, ini dia. Sudah kelihatan bagian depan. Oke. Kemudian bagian kanan. Sekarang kita ambil bagian kanan. Kanan nih guys. Ini kembali saya ambil polygon. Saya seleksi bagian polygon kanan. Sumbu apa ini? Saya planar. Sumbu apakah dia? Sumbu X. Makanya sampai saya klik sumbu X. Nah, ini dia. Tapi kan dia kan segede gini nih, sebesar ini. Nah, tekstur yang dikasih adalah sebesar ini. Nggak apa-apa guys, tenang saja. Ya, saya tadi kan setelah kita planar ini kan agak susah menseleksi yang di luar nih. Nggak usah takut, tinggal klik dulu sekali vertex, klik lagi polygon ini, kamu sudah bisa menggeser dia. Nah, itu dia. Kecilin aja. Geser ke atas. Saya kecilin lagi. Saya geser lagi sampai sini. Kemudian saya perkecil monitornya. Nah, ini dia. Nah, kita lihat nih teksturnya terbalik kan guys ya. Terbalik nggak apa-apa, nggak masalah.
ini kita seleksi, bisa kita mirror. Oke, jadi langsung ya. Jadi kita bacanya Ciptaden, nggak seperti yang tadi loh, kebalik. Oke, kemudian bagian atas. Kalau kita lihat gambar ini, bagian atasnya maka yang ini ya. Bagian atasnya secara poligon dia ini, maka ini yang kita klik. Kemudian kita planar, sumbu apa nih guys? Kalau kita lihat dari atas, sumbu jet nih. Saya klik sumbu jet. Ya, ini saya perbesar, jangan lupa vertex dulu, poligon lagi. Kemudian saya perkecil. Saya perkecil. Ya, ini dia. Sudah pas. Itu sudah pas. Sekarang bagian belakang. Bagian belakang. Poligon planar. Sumbu Y. Klik sumbu Y. Ini saya perbesar. Bagian belakang adalah ini, bukan ini ya. Karena secara lipatan kertas, ini adalah bagian belakang. Setelah ini atas, akan ketemu belakang. Vertex, poligon lagi, saya perkecil. Saya ambil tools ini ya guys ya, freeform mode ya. Ini move, rotate, scale, dan ini gabungan semuanya. Saya kecilkan. Saya kecilkan. Saya kecilkan nih. Saya ambil vertex, saya pastikan vertex ini dan vertex itu sama. Ya, jadi dia tidak bengkok, maksudnya dia tidak lurus. Nah, ini kan sudah lurus. Ini juga sudah lurus. Ini bagian belakang. Oops, lagi-lagi terbalik guys. Nggak apa-apa, ini saya ambil polygon, saya klik, dan saya flip. Jadilah dia. Oke, tinggal dua lagi, yang bagian kiri. Buka bagian kiri, saya klik polygon. Planar map, sumbu, X. X ya, sumbu X. Saya perbesar. Ini saya geser ke sini. Saya scale, perkecil. Ini juga. Oh ya, ini kelebihan ya guys ya. Ini kelebihan nih teman-teman nih. Ini bisa saya ambil vertexnya aja. Tekan shift. Sorry, saya seleksi seperti ini. Saya naikkan ke atas. Saya pastikan sama si bagian tutup. Nah, udah sama. Satu lagi. Bagian bawah. Polygon. Planar map. Sumbu Y dari atas. Sumbu Z dari atas. Vertex polygon. Saya perkecil. Nah, ini nggak rapi nih. Caranya, ini udah benar ya. Oh ya, sorry. Ini Ciptadennya masih terbalik ya cara bacanya ya. Jadi nggak usah khawatir. Klik aja poligonnya. Ini ada flip. Ya, kita mirror. Nah, udah jadi nih packnya nih. Ya, ini udah jadi nih. Nah, kalau misalnya mau rata sekali, rata banget, kita ambil vertex. Ini vertexnya ini kita bisa join. Ya, yang 1, 2, 3. Jadi kita samain seleksi mereka.
kita bisa weld ya. Weld, stitch together juga bisa. Ini stitch seperti ini. Jadi mereka itu akan menjadi satu vertex ya, istilahnya satu UVW lah. Ini saya tarik biar dia lurus. Ini juga saya stitch. Oh, sorry. Ini saya stitch. Oh ya, ini untuk bagian bawah ya. Ini juga nanti dia akan otomatis ke sini. Saya ambil line-nya aja, saya seleksi. Ini ya, saya ambil edge ya. Bukan vertex, kalau vertex ya tadi yang poinnya aja, ini saya ambil yang edge, seleksi. Atau juga biar dia rata, ini kita bisa seleksi semua. Kemudian saya scale biar pas dia tengah-tengah. Nah, ini akan rata deh garisnya. Ini juga saya seleksi vertex, kemudian saya scale. Nah, yang merahnya itu ya. Jadi dia akan satu garis. Oke, ini dia guys, sudah jadilah produk Ciptaden kita. Nah, untuk melanjutkan renderan, misalnya kalau saya mau merendernya ini jadi sebuah produk yang realistis. Gimana caranya? Sorry, ini ada overlap. Saya balik lagi nih. Ini bagian atas. Ya, ini ya. Ini dia. Nah, ini dia ada overlap ya. Ada yang kelewatan nih, guys. Ini saya ambil edge, saya klik atas aja. Saya turunkan nih. Set. Dah, kurang lebih seperti itu. Ini udah benar. Close. Ya. Nah, ini dia guys produk kita. Cara membuat pack Ciptaden yang sangat gampang dan sederhana sekali. Nah, untuk sesi berikutnya saya akan mengajari bagaimana membuat renderan seperti ini. Nah, sebelum memberikan animasi seperti ini, biasanya kan kita presentasi ke klien dulu. Kita akan kasih satu shot produk yang realistis. Ini saya kasih seperti ini. Saya kasih yang pack-nya. Ini dia pack-nya. Ya. Ini pack renderannya ini guys. Nanti itu pack renderannya itu akan dimasukkan ke dalam real shoot seperti ini. Dimana real shoot ini pada awalnya adalah sebuah meja ya bertransformasi. Ya guys. Itu nanti kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe dan like supaya nanti kamu tahu bagaimana tutorial menyamakan real shoot dan real 3D dan 3D ini supaya bisa dia dikombine dalam satu scene seperti ini. Termasuk juga nanti untuk animasi ninjanya kita akan belajar membuat animasi gerakan seperti ini ya. Oke guys, sekian dulu dari saya. Thank you.